Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Oke, sekarang kan kita pelajaran tentang Al-Quran hadis. Di sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ikutin Bapak nggih. Nggih Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahman sabiyya amin. Warzuqni fahman sabiyya amin. Allahumma akrimna binuril fahmi Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik Wabtah lana wa barahmatik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin walhamdulillah rabbil Alhamdulillahi alamin. rabbil alamin. Jadi anak-anak, sebelum belajar kita biasakan diri berdoa. Nggih Pak. Nggih, Mungkin Pak. pertama-tama kita bakal tertatih dalam berdoa. Akan tetapi jika dibiasakan, insya Allah lama-kelamaan akan terbiasa dan jadi suatu kebutuhan tatkala kita ingin belajar. Nggih Pak. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini juga, Bapak pengen absen dulu. Oh, Pertama, Anang hadir, Hadir Pak. hadir. Ibrahim, Hadir Pak. Adi, Oh, Alpa dia Pak. Enggak masuk dia. nggak ada keterangan, Enggak ada Nggak ada, keterangan. nggak ada suratnya. Enggak ada Pak. Pak. Semoga minggu depan dia hadir ya, Oh, amin. biar nggak ketinggalan pelajaran. Oh, siap, Pak. Oke, jadi kemarin ingat nggak kita belajar apa di Quran hadis? Tentang pengertian Pengertian hadis. Al-Quran Al-Quran dan hadis. hadis. Ada yang masih ingat nggak apa sih pengertian Al-Quran? Menurut saya Pak, Ya. Al-Quran itu adalah satu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Sallallahu. sebagai pedoman untuk umat manusia Pak. Oh, oke. Kalau Anang gimana? Apa itu Al-Quran menurut Anang? Al-Quran adalah penyempurna bagi kitab-kitab lain dan sebagai pedoman umat manusia. Benar. Jadi pendapatnya Ibrahim sama Anang sama-sama benar. Jadi Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW, dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri di surah An-Nas, An-Nas. dan membacanya bernilai Pahala. pahala. Nah, jadi karena membaca Al-Quran bernilai pahala, jadi dalam membaca Al-Quran wajib menggunakan hukum tajwid. Tajwid. Nah, ada yang pernah belajar tajwid sebelumnya di rumah? Ada Pak, Oh, di tapi udah lupa ingat Oh, Pak. lupa ingat. Siap. Kalau Anang pernah belajar tajwid di rumah? Pernah, tapi lupa-lupa ingat Lupa juga. ingat juga. Yang masih diingat pas belajar di rumah apa kira-kira? Tajwid, Tajwid tentang apa? Kayak matobika atau ikhfatnya kah? idgham Pak. idgham masih diingat? Ya, idgham, Oh. idgham berguna. Kalau Anang udah lupa. Udah lupa saya Pak. Enggak apa-apa. Jadi kita bakal belajar sedikit demi sedikit terkait dengan tajwid. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita bakal belajar terkait dengan maud tabi'i. Tentang apa? mat tabi'i. Maud tabi'i. Tabi'i. Ada yang tahu nggak apa itu maud tabi'i? Lupa Pak. Lupa, oke, nggak apa-apa. Kalau mat sendiri, apa artinya mat? Ada yang tahu mat? Enggak tahu Pak. Oke, jadi mat itu secara bahasa artinya adalah panjang. Panjang. Jadi, tatkala ada bacaan mat, maka dipanjang. Panjang. Panjangkan. Nah, kemudian mat tabi'i sendiri merupakan mat asli, menjadi mat dasar dari semua mat. Kemudian mat tabi'i terdiri dari 3 huruf. Yang pertama alif, waw, dan ya. Nah, ketiga huruf ini diapit oleh sebuah kata-kata yang mudah diingat, yaitu nuhiha. Nuhiha. Jadi nuhiha. 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 Ya.
Jadi huruf waw akan berhukum matobi tatkala sebelumnya adalah huruf harokat Dhammah. 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 Kemudian kalau iya sebelumnya adalah kasroh Kasroh. dan huruf Fathah. alif adalah fathah. Fathah. Nah, kemudian ketiga huruf ini merupakan huruf-huruf yang menjadi huruf matobi'i. Syaratnya adalah apabila waw sebelum huruf waw adalah harokatnya dhammah, kalau iya sebelumnya harokatnya kasroh, dan hamzah sebelumnya adalah harokatnya fathah. Nah, sampai sini paham? Paham, Pak? Alhamdulillah. Nah, kemudian sekarang untuk memperkuat lagi kepahaman kalian, sekarang Bapak bakal bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Oke, yang pertama kelompoknya Ibrahim, kedua kelompoknya Anang. Nah, tugasnya sekarang kalau Ibrahim cari hukum bacaan matobi'i di surah surah apa punya Ibrahim? Surah pendek, Al-Fatihah. Lagi. Al-Fatihah. Kalau Anang mau surah dia apa? Surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Oke. Jadi sekarang Bapak kasih kalian waktu untuk mencari hukum bacaan yang terdapat di kedua surah tersebut. Paham? Satu saja contohnya, Pak. Sebanyaknya kalian bisa. Oh, siap, Pak. Kalau Anang paham? Bimbing saya. Iya, paham tapi perintahnya? Paham, Pak. Paham, Oke. Pak. Silahkan dikerjakan, ditulis. Ayo Anang. Ada kesulitan? Ingat tadi kan kalau matobi itu kalau waw itu sebelumnya huruf dhammah. Kalau hamzah sebelumnya harokatnya fathah. Kalau ya sebelumnya harokatnya kasroh. Sekarang kita lihat. Qul huwallahu ahad ada enggak? Oke. Di sini ayat ini lam dilil walam jumlah. Sebelum didapat jumlah ini wawnya harokatnya sukun. Sebelumnya dhammah berarti matobi. Karena kan sebelum huruf waw ini kan harokatnya dhammah. Ini Ya, di ayat ketiga ini. mana maksudnya yang ini? Ya, yang yulad. Ini, nah, paham kan? Sama kayak di kayaknya cuma di sini doang, jadi kata yulad doang. Paham? Paham, Pak. Oke, gimana Bram? Ada kesulitan? Kalau di surah Fatihah, Pak, cuman ada yang bersifat kasroh, Pak. Oh, nggak apa-apa. Yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, itu aja. Iya, Pak. Oke, siap. Oke, waktu sudah diskusi sudah selesai. Sekarang coba presentasikan hasil diskusi kalian. Pertama dari kelompoknya Ibrahim, silahkan dipresentasikan. Baik, salah satu contoh matobi yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, coba baca sampai selesai surah Al-Fatihahnya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi di surah di bagian mana tempat dia? Ayat keberapa tadi? Di Al-Fatihah ayat Ayat kedua, Pak, yang saya tahu, Pak. ayat kedua di Kasrohnya. kasroh ini. Kalau ayat yang lain ada? Ada, Pak. Kalau di Al-Ikhlas di mana? Ayat Di keberapa? ayat ketiga, Pak. Ayat ketiga. Iya. Oke. Jadi pertama dari yang Ibrahim ayat kedua di bagian mananya? Di bagian bil alamin. Bil alamin. Alamin. Oh di sini di bagian terakhir ini. Oh didapat bil alamin. Di, Pak, itu Oke, aja. itu saja. Tapi ada sih ayat yang lain juga. Yang Pak. mana? Ayat keberapa? Iyyaka na'budu. Oh iyaka. Iyaka. Oh itu matobi. Oke. Kalau Anang yang bagian mana? Bagian yulad. Yulad. Iya, Pak. Oh alah di bagian. Oh, berarti dhammah ya, Pak? Ya. Oke.
Jadi yang pertama yang bagian beran yang fathah ini dhammah. Kedua-duanya benar. Jadi saya Bapak rasa kalian sudah paham terkait dengan mat tabii ini. Paham Pak, paham. Jadi upload untuk semua kelompok dulu. Oke. Terima kasih telah mempresentasikan diskusi kalian. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita bakal membahas tentang dua mat sekaligus. Dua mat. Ya, yang pertama mat wajib mutasil, yang kedua mat jaiz munfasil. Ya, paham? Paham Pak. Nanti kalau di rumah usahakan cari ya informasi terkait dengan kedua mat tersebut. Oh siap Pak. Dan juga mat tabii ini dipraktekkan nanti pas baca Qur'annya. Oh siap Iya, Pak. Siap. Paham? Paham Nah. Pak. Oke, agar lebih barokahnya pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama lepaskan hamdalah dan juga kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.